korban tewas akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar terus bertambah. Badan SAR Nasional Kota Padang menyatakan 37 korban meninggal dunia dan 17 orang masih dalam proses pencarian. Korban tewas akibat bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi di Sumatera Barat terus bertambah. Hingga minggu malam, total sementara korban jiwa berjumlah 37 orang. Korban jiwa merupakan dampak bencana lahar dingin di dua daerah, yaitu Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Sesuai data dari Posko, ini sudah 37 orang meninggal dunia. Dan saat ini sudah teridentifikasi sebanyak 34 orang dan 3 orang belum teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Dan total 37 orang yang meninggal ini tersebar di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Rumah Sakit RSUD Batu Sangkar, dan Rumah Sakit Bayangkara. Dan beberapa korban yang meninggal juga sudah dibawa ke pihak keluarga atau rumah duka. Tim SAR gabungan sempat menghentikan upaya pencarian sementara terhadap korban yang masih dinyatakan hilang akibat faktor cuaca, yaitu hujan deras di lokasi. Sementara pada Senin pagi, tim SAR kembali melakukan pencarian korban. Banjir lahar dingin terjadi pada Sabtu malam menerjang Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Hujan deras yang terus mengguyur permukiman diduga menyebabkan air sungai yang berhulu di Gunung Merapi meluap. Selain banjir bandang yang datang, tanah longsor mengakibatkan ratusan rumah dan puluhan jembatan serta sawah warga rusak parah. Hingga Minggu siang, kondisi lalu lintas dari Kabupaten Tanah Datar, Padang, Solok masih lumpuh total. Sementara untuk kondisi jalan di sekitar Nagari masih lumpuh di beberapa titik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar bersama dengan tim Badan SAR Nasional TNI Polri melakukan penanganan darurat, pendataan, serta pertolongan untuk warga terdampak banjir lahar dingin. Delvin Neski, Agam, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pasca banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar di Sumatera Barat, kita telah terhubung dengan koresponden Delvin Neski di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat siang Delvi, bagaimana terkait dengan kondisi terkini di tempat Anda melaporkan? Apakah ada aktivitas baru yang dilakukan oleh tim Basarnas dan terkait dengan jumlah korban, apakah ada penambahan atau seperti apa Delvi? Ya, saudara. Hari ini saya berada di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam. Tempat saya berdiri ini adalah lokasi banjir lahar dingin yang terjadi Sabtu malam pada pukul 11.30. Nah, di belakang saya ini adalah titik di mana rumah-rumah warga yang dihantam oleh banjir lahar dingin ini. Nah, dari data Basarnas sendiri itu masih dilakukannya pencarian-pencarian di beberapa titik yang ada di lokasi banjir yang melanda beberapa daerah ini. Dari datanya ada 37 korban yang ditemukan, sementara 17 orang masih dalam pencarian. Dalam data ini, seperti daerah Kabupaten Agam, itu ada 19 korban yang ditemukan. Sementara di Tanah Datar itu 9 orang, Padang Pariaman 7 orang, Padang Panjang ada 2 orang. Jadi ada 37 yang saat ini ditemukan oleh tim gabungan Basarnas, BPBD, baik itu masyarakat sendiri, Baik Delvi, lalu terkait dengan upaya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan SAR dan juga TNI Polri di sana, bagaimana prosesnya sejauh ini? Apakah ada kendala signifikan yang cukup mengganggu dan bagaimana cuaca di tempat pencarian dilakukan? Ya, kemarin itu sudah dilakukan pencarian oleh Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri. Nah, kemarin sore itu emang dihentikan dulu pencarian korban ini
di beberapa titik karena cuaca yang sangat tidak mengizinkan untuk pencarian itu dilanjutkan. Namun pagi ini dilakukan kembali pencarian di beberapa titik oleh Basarnas. Dari data sampai jam siang ini, jam 10 siang ini, belum ada kabar tentang data terbaru. Sementara di daerah lokasi banjir lahar dingin ini, pihak BPBD masih melakukan pembersihan material supaya bisa dilewati oleh masyarakat setempat. Dan juga BPBD juga menghimbau atau pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat agar menjauhi lokasi atau titik-titik rawan banjir yang ada di jalur dari Gunung Merapi itu sampai ke jalur ke bawah arah ke Kabupaten Agam ini, Soya. Baik, Delvi, kita melihat bahwa dampak dari banjir lahar ini cukup besar. Banyak rumah warga tadi dari gambar yang diperlihatkan di layar kaca mengalami rusak parah. Lantas di mana warga yang mengalami dampak rumah rusak tersebut tinggal sekarang? Apakah ada berapa banyak titik pengungsian? Kemudian bagaimana kondisinya di sana? Ya, untuk pengungsi sendiri, itu dari kemarin itu sudah mengungsi di beberapa sekolah yang ada di daerah Kabupaten Agam ini. Salah satunya di SD 8 Kabupaten Agam. Di tempat pengungsian ini, masyarakat yang rumahnya terdampak atau yang rumahnya dimasuki oleh lumpur-lumpur, itu diungsikan atau mengungsi di SD tersebut. Sementara ini, para pengungsi atau yang mengungsi di SD ini masih berada di sini, belum beranjak atau bergeser ke mana-mana, di mana ada juga beberapa masyarakat yang ada sanak saudaranya itu pulang ke tempat rumah saudaranya, Zoya. Baik, terakhir mungkin Delvi bisa Anda gambarkan terkait dengan bagaimana kebutuhan terkait dengan listrik, air di lokasi untuk memenuhi kebutuhan dari para warga di sana. Apakah terputus atau tetap masih dapat diakses? Seperti apa? Ya, terkait yang seperti listrik, itu pihak PLN sedang melakukan perbaikan jalur pagi ini. Untuk air bersih sendiri, emang pemerintah sudah memberikan air bersih dari pemerintah ke tempat pengungsian. Makanan tidak ada yang kurang karena pihak pemerintah terus mensupport atau memberikan makanan dari pemerintah ke masyarakat yang mengungsi. Begitu, Soya. Baik, terima kasih koresponden BTV Delvi Neski untuk laporan langsung Anda. Kita harapkan proses penanganan pasca banjir lahar dingin ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, selamat kembali bertugas.